Penyakit kronis program makan bergizi gratis terkuak anggaran besar yang seharusnya dimaksimalkan untuk rakyat justru diduga mengalir ke kantong-kantong pejabat. Kondisi ini kian ironi usai mantan Kepala BKN Dadan Hindayana dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan skandal korupsi tata kelola program MBG. Bahkan di tengah proses hukum yang sedang berjalan muncul dugaan bahwa skandal korupsi MBG tak hanya dilakukan oleh segelintir orang, namun juga melibatkan puluhan nama-nama pejabat. Lalu pertanyaannya, benarkah ada nama orang-orang besar yang bermain mata dan meraup keuntungan dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto? Inilah episode ke-76 di Poin Investigasi. Saya Dipo Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung terkait dugaan skandal korupsi program makan bergizi gratis. Saya berada, saudara, di dalam dari kawasan industrial Sentul. Di kawasan ini, saudara, terparkir ribuan motor listrik MBG yang diduga menjadi medium tindak pidana korupsi karena total anggarannya tidak main-main, mencapai angka 1 triliun rupiah. Misi, Pak, langsung digebok pintunya. Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Mau di luar aja. Kenapa, Pak? Di luar aja. Dari luar aja? Tidak boleh masuk, Pak? Tidak hanya di bagian samping dan juga tidak hanya di bagian depan, tetapi di bagian tengah itu juga deretan motor listrik MBG yang diparkirkan. Dan lagi-lagi semuanya ditutupi oleh jaring berwarna hitam. Saya akan coba lihat lebih jelas ya. Tertutup jaring berwarna hitam, tertutup plastik, namun terlihat jelas warna biru muda dan juga biru tua beserta dengan logo Badan Gizi Nasional. Maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN sebagai tersangka. Bu Francisca dan Bu Helma ini adalah supplier. Saya supplier makanan kering, Pak. Ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca. Benar, Pak. Jumlahnya? 97 juta. Bu Helma? 120 juta lagi. Tolong Bapak Prabowo, aku orang susah, aku nggak tahu permainan bagian, aku cuma tuntut hakku aja. Kondisi saya sekarang udah nggak mampu bertahan hidup. Pemimpin baik, organisasi baik. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG. 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Ini jumlah parpolnya ya, siapa yang terbanyak. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Ini belum semua. Apakah Sony Sonjaya atau mungkin melalui kuasa hukumnya berani menyebutkan namanya? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Saudara, pada awal bulan Juni 2026, Kejaksaan Agung mengejutkan publik dengan mengungkap skandal dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka diduga tersandung skandal korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di tubuh Badan Gizi Nasional, termasuk juga dugaan jual beli dapur MBG atau SPPG. Lalu bagaimana awal mula praktik dugaan korupsi ini terkuak? Saya akan jelaskan konstruksi perkaranya. Kejaksaan Agung secara mengejutkan menetapkan 3 ex-pejabat utama Badan Gizi Nasional sebagai tersangka terkait dugaan skandal korupsi program makan bergizi gratis. 3 orang tersebut adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Ludwig Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan,
serta Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional. Dadan, Lodwig, dan Sony disebut melakukan intervensi pengadaan barang dan jasa di BKN pada periode 2025-2026 yang tidak disusun berdasarkan kebutuhan real lapangan, termasuk melakukan markup pengadaan. Barang-barang tersebut antara lain pengadaan 21.801 motor listrik dengan nilai total anggaran mencapai 1 triliun rupiah, pengadaan 32.000 pasang sepatu, pengadaan 31.000 unit tablet, serta 5.400 televisi berukuran 75 inch. Tak hanya pengadaan barang dan jasa, ketiga tersangka juga diduga melakukan jual beli dapur MBG atau SPPG dengan menggunakan yayasan sebagai sarana kejahatan. Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari hingga triliunan rupiah setiap tahun, dan beberapa di antaranya dimiliki oleh 3 orang tersangka. Sementara itu, salah satu tersangka, Sony Sonjaya, yang merupakan mantan Wakil Kepala BGN, mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Kejaksaan Agung. Sony menyebut sedikitnya terdapat 26 nama orang besar dalam dugaan praktik jual beli dapur MBG atau SPPG. Lalu pada 11 Juni 2026, Kejaksaan Agung mengumumkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG berinisial AYS. AYS yang berstatus sebagai pihak swasta disebut merupakan orang dekat tersangka Sony Sonjaya. Dan pada 12 Juni 2026, Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan pusaran korupsi program MBG. Kali ini giliran bos vendor motor listrik MBG, yakni komisaris PT YAT berinisial AM yang menggunakan rompi tersangka berwarna merah muda. AM diduga melakukan penggelembungan harga atau markup dan menaikkan harga setiap unit motor listrik MBG hingga memperoleh pembayaran penuh atas pengadaan yang disebut tidak sesuai spesifikasi. Bahwa saudara M secara malugum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik sekitar 1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markupnya itu sedang kami hitung secara pastinya, kurang lebih sama, hampir sama dengan nilai pengadaan, sekitar 40 sekian, 47 ya, 47 juta. Saudara, tentu kita masih ingat bahwa pada April lalu begitu banyak perdebatan yang lahir terkait pengadaan motor listrik MBG yang dinilai tidak tepat jika melihat terhadap kondisi ekonomi saat ini, saudara. Ada kurang lebih 21.801 motor listrik MBG yang menelan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah, dan saat ini kondisinya diduga terbengkalai. Saya berada di kawasan industrial Sentul, saudara. Saya akan masuk ke dalam untuk melihat seperti apa kondisi dari ribuan motor listrik MBG usai 3 mantan pejabat utama dari Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka. Saya berada, saudara, di dalam dari kawasan industrial Sentul, di mana di salah satu gedung di kawasan ini, saudara, terparkir ribuan motor listrik MBG yang diduga menjadi medium tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di tubuh Badan Gizi Nasional, karena total anggarannya tidak main-main, mencapai angka 1 triliun rupiah. Saya akan langsung datangi, saudara, untuk melihat seperti apa kondisi motor listrik MBG yang diduga terbengkalai. Dan saudara, saya akan tunjukkan gedung yang kemudian bergaris kuning adalah head office ataupun kantor pusat dari produsen motor listrik MBG, dan terlihat jelas ya, ada tulisan Emo Electric Mobility. Meskipun disebut sebagai head office ataupun kantor pusat, nampaknya tidak begitu terlihat ya aktivitas yang memang masif di sini. Dan bisa dilihat di sebelah sana, jaring berwarna hitam itu di dalamnya adalah motor listrik MBG yang sampai dengan saat ini belum digunakan. Ada seseorang yang menggunakan baju kuning, saya akan coba dekati, saudara, untuk melihat dan juga bertanya apakah saya boleh mendekat atau tidak. Misi, Pak. Langsung digembok ya, langsung digembok pintunya. Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Mau di luar aja. Kenapa, Pak? Di luar aja. Dari luar aja? Tidak boleh masuk, Pak? Alasannya, Pak?
Bisa dilihat ya. Orang tersebut langsung masuk, saya bertanya juga tidak dijawab. Dan tadi posisinya ketika saya datang itu sebenarnya pintu ini tidak tertutup, masih terbuka, bahkan tidak tergembok. Dan saat ini ketika saya datangi, pintu ini langsung tergembok, saudara. Tepat persis di depan saya itu adalah motor listrik MBG yang masih berada di tempat ini. Kondisinya memang tertutupi ya, jaring berwarna hitam hampir di seluruh bagian motor, karena bisa dilihat ya mungkin bahkan hingga bagian belakang. Bahwa berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di sini, tidak hanya di bagian samping, tidak hanya di bagian depan, tetapi motor listrik MBG ini bahkan berada di bagian belakang hingga bagian tengah, artinya jumlahnya tidak sedikit. Bisa dilihat itu motornya selain tertutup oleh jaring berwarna hitam, tetapi juga tertutup oleh plastik. Artinya motor listrik MBG ini belum digunakan sama sekali. Bahkan bagian bannya saja masih terlihat sangat bersih, saudara. Saya akan tunjukkan saudara, tidak hanya di bagian samping, tetapi yang cukup jelas juga terdapat di bagian depan ya. Dari head office Emo Electric Mobility, bisa dilihat ya, ini juga deretan motor listrik, tetapi ada jaring berwarna hitam, termasuk juga di dalamnya ada terpal. Apakah kemudian jaring dan terpal ini digunakan untuk menyamarkan identitas dari motor MBG ini? Tentu itu yang kami harus konfirmasi, tapi sangat jelas bahwa di deretan depan ini tertutup rapat, tidak terlihat sama sekali motor, tapi di bagian belakang masih cukup terlihat karena hanya ditutupi oleh jaring. Dan ini banyak sekali ya, berderet, berbaris, tanpa celah di depan dari head office Emo Electric Mobility. Saya akan tunjukkan lagi ya yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak hanya di bagian samping dan juga tidak hanya di bagian depan, tetapi di bagian tengah. Bisa dilihat itu juga deretan motor listrik MBG yang kemudian diparkirkan, dan lagi-lagi semuanya ditutupi oleh jaring berwarna hitam. Di bagian dalam ternyata juga ada motor yang terparkirkan. Terlihat jelas ada satu motor listrik MBG yang dengan jenis trail yang kemudian terlihat ada di dalam. Apakah kemudian gedung ini di bagian dalamnya juga terparkirkan begitu banyak motor listrik MBG? Ini juga yang harus kita dalami, saudara. Tadi di samping sudah, di depan sudah, di tengah juga sudah, bahkan di dalam. Dan di sisi satu lagi, ini juga masih terpampang jelas motor listrik MBG. Si Pak, Bu, di sini apa ya? Ya, silakan. Oke, bisa ditunjukkan ya. Begitu banyak di bagian samping, nyaris tanpa celah. Misi Pak. Oke, tidak ada jawabannya, meskipun tadi saya lihat di sini sepertinya ada orang, karena tadi pintunya juga sempat terbuka. Saya akan tunjukkan lebih jelas lagi bagian motor listrik MBG yang tidak tertutup. Ini bisa ditunjukkan ya. Tertutup jaring berwarna hitam, tertutup plastik, seolah motor ini adalah motor baru yang belum digunakan. Namun terlihat jelas warna biru muda dan juga biru tua, beserta dengan logo Badan Gizi Nasional. Saya akan coba lihat lebih jelas ya. Oke. Memang mayoritas di bagian depan ini adalah motor trail, motor listrik MBG dengan jenis trail, tetapi di bagian tengahnya ya, bagian tengah di arah yang berbeda itu nampak terparkir motor listrik MBG dengan jenis lainnya. Saya akan coba menuju ke pintu utama lagi, saudara, untuk mencoba kembali meminta konfirmasi kepada pihak dari Emo Electric Mobility terkait dengan nasib dari motor listrik MBG yang seolah terbengkalai di seluruh sudut di wilayah ini, saudara.
Saya akan coba tekan bel ya, karena di sini ada bel yang diberfungsikan. Di dalam sana ya, sebenarnya ada orang yang duduk. Mungkin jumlahnya dari sini terlihat 2 orang ya, tapi saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya akan coba panggil. Misi mas, mas, permisi. Dari Kompas TV mas. Ada lebih dari 2 orang ya. Dari sini terlihat mungkin 4 orang yang ada di sana. Mas, Pak izin Pak, ada yang bisa diajak ngobrol Pak, selain Bapak? Supaya ada hak jawab aja Pak. Tidak ada? Dan pada April lalu saudara, saya sempat berbincang secara eksklusif dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan mengkonfirmasi terkait dengan pengadaan motor listrik MBG ini. Dan yang menarik saudara, di momen tersebut Dadan Hindayana mengatakan bahwa pengadaan motor listrik MBG ini tidak menyentuh angka 1 triliun rupiah, atau artinya berlawanan dengan pernyataan dari Kejaksaan Agung yang menyebut bahwa pengadaan motor listrik ini memiliki anggaran lebih dari 1 triliun rupiah. Saya akan hadirkan perbincangan saya secara eksklusif dengan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Ada satu hal yang kemudian juga menjadi perhatian publik soal penggunaan anggaran. Kita tahu bahwa banyak sekali video viral di media sosial yang menunjukkan motor listrik MBG ini sudah mulai berdatangan dan dengan jumlah yang cukup banyak, Prof. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian ketika di tengah efisiensi saat ini dan di tengah ancaman krisis akibat geopolitik, menjadi pilihan yang tepat untuk BGN mengadakan motor listrik dan digunakan oleh Kepala SPPG? Pengadaan motor listrik ini sudah dirancang ketika program ini berjalan. Karena sudah ada program, maka kita masukkan dalam anggaran 2025. Anggaran 2025? 2005. Dan itu sebenarnya diadakan pada tahun 2025. Dan dari target kurang lebih 25.044 sepeda motor yang ditargetkan, itu hanya bisa dipenuhi 85%. Jadi sekarang ada 21.801 sepeda motor yang sudah selesai, dan sekarang masih ada di gudang. Masih kami harus lakukan yang disebut dengan proses administrasi BMN atau barang milik negara. Setelah selesai baru nanti akan kami kirimkan, yang kami akan utamakan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan dengan harga yang fair itu 43 juta. 43 juta? 3,2. Kemudian yang listrik biasa itu 41,7. Jadi total keseluruhan kurang lebih 897 miliar. 897 miliar, tidak sampai 1 triliun? Enggak, karena yang sisanya dikembalikan ke kas negara. Saya akan coba lihat lagi, saudara, situasi di dalam seperti apa. Bang, misi ya, Bang? Oke. Sangat terlihat ya seperti tadi, sampai bagian belakang deretan dari motor listrik MBG ini. Dan saya melihat di bagian dalam juga ternyata di gedung yang sama seperti yang tadi saya datangi, di bagian tengah terparkir juga motor listrik MBG. Ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca. Benar, Pak. Jumlahnya? 97 juta, Pak. Tolong Bapak Prabowo, aku orang susah. Aku nggak tahu permainan BGN. Aku cuma tuntut hakku aja. Kondisi saya sekarang udah nggak mampu bertahan hidup. Di dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Jadi ketika kita merencanakan satu program, maka di situ harus ada perencanaan. Program prioritas yang dimiliki oleh Badan Gizi, persetujuan ini merupakan tripartit. Badan Gizi, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan. Saudara, meski secerca harapan baru muncul usai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik oleh Presiden, namun gejolak
di Badan Gizi Nasional tak kunjung surut. Persis di depan saya adalah kantor Badan Gizi Nasional, saudara, yang bahkan pada beberapa waktu yang lalu sempat disegel oleh koalisi masyarakat MBG Watch. Tidak hanya itu, bahkan ada sekelompok orang yang kemudian masuk ke lobi dari gedung BGN. Bahkan salah satu pria di antaranya mengamuk karena ingin bertemu dengan kepala BGN yang baru, Nanik Sdeyang. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ada sejumlah perempuan yang datang jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk meminta keadilan kepada BGN karena mengalami kerugian terkait dengan implementasi program makan bergizi gratis. Saya sudah bersama dengan 3 orang perempuan yang datang jauh-jauh ya dari Sumatera Utara. Ada Ibu Erni Hutauruk dan juga Ibu Francisca Simanjuntak dan juga Ibu Helma Sirait. Terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancara, Bu. Pertama saya ingin konfirmasi dulu, Bu Erni, Bu Francisca dan juga Bu Helma betul datang jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk mendatangi kantor BGN? Betul, Bapak. Oke. Sebenarnya, Pak, saya adalah ketua koperasi yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pembayaran supplier. Namun, karena spesimen tanda tangan saya sudah diganti oleh yang merupakan founder Yayasan Bisukma Group yang membawahi 21 dapur yang sekaligus ketua pengawas di koperasi ini, maka saya kehilangan akses untuk membayar mereka-mereka ini, Pak. Oke, artinya Bu Francisca dan Bu Helma ini adalah supplier. Betul. Oke, saya izin tanya dulu, Bu Francisca supplier apa, Bu? Saya supplier makanan kering, Pak. Biasanya saya dipesan itu ribuan, Pak. Ribuan? Karena ada 21 dapur. Dan tergantung pihak koperasi yang memesankan kepada saya. Oke, ada sejumlah uang yang belum dibayarkan ke Bu Francisca? Benar, Pak. Jumlahnya? Jumlahnya yang terakhir ini 97 juta, Pak. 97 juta? Yang belum dibayar. Sampai saat ini belum dibayar? Sampai sekarang ini belum dibayar, Oke, Pak. kalau untuk Bu Helma sendiri supplier apa, Bu? Saya buah sama ikan. Buah sama ikan? Setiap hari juga menyuplai? Iya, setiap hari. Jumlahnya juga ribuan? Aku kalau ikan itu setiap per harinya itu 300 kilo, tapi dalam satu dapur itu 1 minggu gitu sekali. Kadang kalau kemarin itu ada buah 1 ton lebih, 3 ton lebih ke koperasi. Kalau Bu Francisca itu belum dibayarkan 97 juta rupiah, Bu ya, sampai sekarang. Bu Helma? 120 juta lagi. 120 juta? Iya. Sampai saat ini juga belum dibayar. Saya ingin ke Bu Erni bahwa tentu apa yang kemudian menjadi tudingan ini harus disertai dengan bukti. Ibu punya informasi terkait hal ini? Terkait hal itu, Bapak, di sini BGN telah memerintahkan Pak Erikson untuk menyelesaikan seluruh supplier. Ya. Dan di sini saya sampaikan kepada Pak Erikson dan juga pengacaranya Bu Melpa, Bu, rekening koran tidak bisa dibohongi. Mengapa di tengah terjadi jeritan daripada supplier, Bapak masih tega-teganya bersama dengan Ibu dan oknum mengeluarkan uang supplier ini untuk operasional pengacara Bapak? Ada tertuang di sini? Ada, Bapak. Boleh saya lihat, Bu? Boleh, Bapak. Di sini juga saya baca bahwa saja uang supplier ini membayar konsultan yang dipilih oleh sendiri sebesar 66 juta. Ini untuk konsultan. Ada tulisannya ya? Ada, Bapak. Fee konsultan. Iya. Tiket pulang lawyer oleh Hendra. Tiket pulang Lawyer. Tapi ada yang menarik bahwa kuasa hukum yang tadi Ibu sebut dibayarkan melalui uang yang seharusnya diterima oleh supplier menyebut bahwa beberapa supplier ini tidak diberikan uangnya karena terlambat melampirkan nota yang seharusnya diberikan kepada verifikator. Tanggapan atas tuduhan ingkar janji, kami menolak secara tegas terhadap tuduhan yang menyatakan bahwa kepengurusan koperasi yang baru telah melakukan ingkar janji. Faktanya, saya sampaikan kembali faktanya, pembayaran telah dilakukan terhadap seluruh kewajiban yang telah terverifikasi dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh konsultan, yaitu sejumlah 40 supplier telah dibayar lunas pada tanggal 20 Mei 2026. Munculnya klaim baru, saya tegaskan, munculnya klaim baru setelah penutupan verifikasi tidak merupakan kewajiban daripada koperasi dengan kepengurusan yang baru. Tidak betul, sebab tanggal 21
April 2026, Bapak kuasa hukum kami yaitu Bapak Simare-Mare telah memberikan secara langsung melalui pesan WA. Bahkan Pak, ibu ini sudah tidur di depan ketua pengurus yang diangkat oleh ibu ini juga sudah tidur di depan yayasan. Mengapa dikatakan tidak diberikan notanya? Saya ingin ke Bu Helma dan Bu Francisca, bahwa Bu Helma dan juga Bu Francisca sempat memblokade ya, sempat duduk di depan dan dari tidur pagar malahan. dan tidur. Dan tidur malahan di situ. Apa Pak. yang ingin disampaikan dengan aksi yang Ibu lakukan sebenarnya? Kami ini orang kecil, Pak. Kami tidak bisa melawan orang besar. Tapi kami berusaha untuk mencari keadilan. Kami hanya meminta uang kami dan kami meminta hak kami, Pak. Itu aja, Pak. Tolong kami, Pak Prabowo. Tolong kami. Kami mau minta hak kami. Kami mau minta uang kami, Pak. Itu aja, Pak. Dari Bu Helma mungkin apa yang disampaikan Bu dengan aksi Ibu memblokade salah satu pintu BGN? Tolong Bapak Prabowo, aku orang susah. Aku datang kemari pun, aku tinggalkan anakku kecelakaan karena nggak ada bayar uang loh Pak. Saya pinjam kesana kemari untuk datang kemari. Karena uang saya nggak ada uang. Jadi aku nggak tahu permainan bagian aku cuma tuntut hakku aja. Kondisi saya sekarang udah nggak mampu bertahan hidup. Padahal program Bapakmu Prabowo ini program yang mulia sekali, sangat membantu kami di Tapanuli Utara. Tapi oknum-oknumnya ini loh Pak, tidak jelas. Mohon bantuan Bapak yang seadil-adilnya kepada kami. Kami ingin hak kami dan mohon bantuannya yang sesakit ini loh Pak. Kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG, dan dari 200 sekian yayasan itu 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Siapa yang terbanyak? Pemimpin baik, organisasi baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian. Bunyi klakson silih berganti bergema di depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Suara ini menjadi bentuk dukungan warga atas aksi protes koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch. MBG Watch mendesak Presiden untuk menghentikan program MBG yang dinilai syarat persoalan. Aksi ini digelar pada 10 Juni 2026 atau tepat sepekan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana CS sebagai tersangka korupsi program makan bergizi gratis. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. 2 hari berselang, tepatnya 12 Juni 2026, massa dari Aliansi BEM Universitas Indonesia turut menyuarakan keresahan yang sama dalam aksi unjuk rasa bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Tak hanya di Jakarta, gelombang protes pelaksanaan program makan bergizi gratis juga terdengar di sejumlah daerah. Di tengah gelombang protes pelaksanaan makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Sdeyang, berstrategi mengatur ulang tata kelola MBG. Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN menyebut arah perbaikan program MBG difokuskan pada 3 poin penting. Langkah ini Nanik ambil usai ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai pengganti Dadan Hindayana pada 8 Juni silam. Nanik kini menakodai Badan Gizi Nasional bersama 2 wakilnya, Agustina Arunsari dan Maijen TNI Purnawirawan Trenggono. Kami concern pada efisiensi anggaran. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak.
Temuan pemborosan anggaran program MBG juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Zulhas menyebut program MBG menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias dapur MBG. Tapi realitanya kini sudah ada 27.877 titik dapur MBG alias bengkak hingga lebih dari 6.800 titik. Jumlah dapur MBG yang jauh di atas target berdampak pada menggelembungnya anggaran pemberian insentif untuk setiap dapur MBG yang nilainya mencapai 6 juta rupiah per hari. Satu bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Tak hanya soal pemborosan anggaran, borok di tubuh BGN juga dibuka oleh salah satu ex-pimpinan BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi MBG, Sony Sonjaya. Sony menyebut ada nama-nama besar yang turut main mata dalam tata kelola SPPG. Sony bahkan telah mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator di kasus dugaan korupsi MBG kepada Kejaksaan Agung. Meski belum ada nama pasti yang dibeberkan oleh Sony Sonjaya, sejumlah pihak telah melontarkan respons ke publik. Ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur. AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan ataupun meminta dukungan kepada saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya. Sementara itu, Ketua BGN Nanik SD yang memilih bungkam saat awal media menanyakan daftar nama-nama besar yang disebut pihak Sony Sonjaya turut terlibat dalam dugaan korupsi MBG. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut telah menerima laporan dugaan penyimpangan di lingkungan BGN sejak beberapa waktu lalu hingga akhirnya memutuskan penggantian pucuk pimpinan BGN. Presiden mewanti-wanti program MBG jangan sampai dijadikan sarana oleh oknum untuk memperkaya diri. Kini publik menanti keseriusan pemerintah. Pembenahan program makan bergizi gratis adalah keniscayaan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Saudara, penetapan sejumlah tersangka dalam skandal dugaan korupsi program makan bergizi gratis barulah menjadi sebuah permulaan. Indonesia Corruption Watch atau ICW sebelumnya sudah menelusuri dan menemukan ratusan yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan sejumlah pejabat dan juga aktor-aktor politik. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch dengan Mas Egy Primayoga. Mas Egy, terima kasih untuk waktunya. Bahwa sejumlah tersangka sudah ditetapkan, Mas, apakah penangkapan ini sudah cukup untuk kemudian memperbaiki tata kelola implementasi program MBG? Ya, pertama kita harus melihat masalah MBG itu sebetulnya ada dua. Masalah tata kelola dan masalah bagaimana MBG itu menjadi alat politik untuk pemerintahan yang sekarang. Alat politik? Betul. Kalau kita bicara tata kelola, ada masalah dalam hal misalnya transparansi dan akuntabilitas. Kita tidak pernah tahu misalnya berapa anggaran BGN secara rinci di tahun 2026 ini. Sisi yang kedua adalah sisi politik. Bagaimana sebetulnya program ini digunakan oleh pemerintahan sekarang untuk memperkuat atau memperluas dukungan sebagaimana yang kami temukan. Andai kata yang kedua ini tidak diselesaikan, maka MBG mau diganti kepalanya, mau diperbaiki tata kelolanya dan lain sebagainya, MBG akan tetap menjadi masalah. Oke, dan di tengah kita ini sudah ada hasil ya, penelusuran termasuk juga mungkin penelitian yang kemudian disampaikan ataupun dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW dengan judul Ada Siapa di Balik MBG. Ya, jadi secara singkatnya begini, kami melakukan penelusuran terhadap lebih dari 200 yayasan yang menjadi mitra MBG, dan dari 200 sekian yayasan itu 102 diantaranya terafiliasi dengan berbagai macam aktor. Aktor-aktornya salah satunya adalah aktor politik. Aktor politik itu bermacam-macam, tapinya ada partai politik gitu ya, ada juga kepala daerah, keluarga kepala daerah, ada juga misalnya mantan terpidana korupsi gitu. Mantan terpidana korupsi? Betul, itu juga terafiliasi dengan mitra yayasan mitra BGN ya. Oke, bisa ditunjukkan mungkin hasilnya, Mas? Oke, jadi ini adalah hasil temuan kami berdasarkan angka gitu ya. Dari yayasan yang kami telusuri 102, ada 28 terafiliasi partai politik, 18 terafiliasi pebisnis swasta,
swasta, 12 yayasan terafiliasi birokrasi pemerintahan, 9 terafiliasi kelompok relawan atau ormas pendukung kampanye Pilpres kemarin 2024, atau juga ada 7 yang terafiliasi dengan orang dekat pejabat, atau militer juga ada 6, 4 terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, yang ketiga terafiliasi individu yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan yang terakhir terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini jumlah parpolnya ya. Siapa yang terbanyak yang pertama Gerindra, disusul oleh PKS gitu ya, dan yang terbesar ketiga adalah PAN gitu. Yang lain-lainnya memang ada partai lain juga gitu, tapi kurang lebih ini kalau kita presentasikan sekitar 25% diantaranya adalah Gerindra gitu. 25% diantaranya adalah Partai Gerindra. Dan di sini disebutkan bahwa sebanyak 28 yayasan diisi oleh 44 orang politisi dari berbagai partai politik. Jadi temuan kami menemukan ada yayasan yang terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan gitu ya. Birokrasi pemerintahan itu macam-macam. Ada misalnya di Kementerian Pertahanan atau juga Kementerian ATR atau BPN gitu ya. Dan yang terakhir tidak kalah mengagetkan adalah Badan Gizi Nasional itu sendiri. Ini yang kami khawatirkan adalah kalau misalnya mereka betul demikian seperti yang kami temukan dugaannya, khawatirnya adalah nantinya pelaksanaan MBG akan rentan akan konflik kepentingan begitu, karena wasit dan pemain ini menjadi campur aduk gitu ya. Tim Dipo Investigasi mencoba untuk mewawancarai secara langsung Kepala BGN Nanik Sdeang terkait langkah perbaikan pelaksanaan program MBG, termasuk soal berbagai polemik yang muncul ke hadapan publik. Namun Kepala BGN belum berkenan untuk tampil di media pada minggu pertama usai pelantikan dirinya. Berdasarkan informasi dari Indonesia Corruption Watch, kami menelusuri salah satu lokasi yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan salah satu pejabat BGN di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Namun saat kami tiba di lokasi, kawasan tersebut ternyata merupakan lokasi penginapan atau apartemen dan bukan kawasan perkantoran. Sore Mbak, Mbak izin dari Kompas TV. Ya? Kita mau ketemu Mbak sama Yayasan Indonesia Food Security, itu ada di sini benar? Baru dengar deh saya yayasan itu. Baru dengar? Tapi ini kantor atau penginapan sih? Sebenarnya penginapan, Pak. Penginapan? Sama sekali nggak ada kantor? Nggak ada. Full apartemen penginapan semua. Saat kami telusuri lebih mendalam, alamat yang tertera menunjukkan salah satu lokasi kamar di apartemen tersebut. Namun pihak pengamanan setempat mengatakan bahwa kamar tersebut tidak berpenghuni. Tapi yang 28 BB itu? Ada, tapi sekarang lagi kosong. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Apakah betul 26 nama atau justru mungkin lebih dari 26 nama? 26 nama itu termasuk nama beberapa organisasi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Kalau potong lebih dari 14 dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Mitra-mitra yang kedua, telur jangan bikin dadar. Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia, kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam itu. Iya kan? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Saudara, salah satu tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis, Sony Sonjaya, mengejutkan publik dengan menyebut ada 26 nama orang-orang besar yang diduga turut terlibat dalam tindak pidana korupsi tata kelola MBG. Tapi pertanyaannya, apakah betul demikian? Saya akan tanyakan secara langsung kepada kuasa hukum dari Sony Sonjaya dengan Mas Krisna Murti. Mas Krisna, terima kasih untuk waktunya. Thank you. Pertama, saya ingin mulai dari pengajuan. Klien Anda, Sony Sonjaya, yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator kepada Kejaksaan Agung. Apa yang mendasari hal ini? Gini, kita lihat dulu ya, dari penetapan tersangkanya klien kami Sony Sonjaya,
diuraikan di dalam peristiwa yang diduga dituduhkan kepada klien kami kan ada dua, dua klaster. Klaster pertama adalah terkait menyangkut masalah pengadaan. Yang pengadaan yang kita tahu lah kan motor, lalu pengadaan kaos kaki, pengadaan IT, iPad dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah penyalahgunaan terkait masalah jual beli titik. Nah ini kan dua. Kalau Pak Sony bilang, Chris, sini deh, katanya, kenapa emangnya? Saya mau GC. Saya bilang, apa Pak? Kenapa Bapak mau GC? Satu, GC terkait masalah pengadaan. Saya ini mantan penyidik tipikor, kata dia. Saya ini mantan mantan penyidik tipikor. Itu pengadaan nggak bener. Saya bisa lakukan justice ya untuk menjadi terang bener dalam kasus itu. Kemudian yang kedua, bahwa saya memberikan titik-titik ini kepada orang yang mengatensi, kepada orang yang berpengaruh. Siapa aja Pak? Saya bilang gitu kan, siapa aja Pak? Ini ada kertas, Bapak tulis nama-nama itu. Dan apa yang mereka lakukan? Saya bilang, apa yang mereka lakukan? Nah, ketika mereka datang, mereka membawa yayasan. Lalu mereka memohonkan titik. Nah, setelah yang dibangun sama mereka itu sekian, sisanya dijual. Nah, mereka mengatasnamakan Sony. Mereka mengatasnamakan klien Anda? Ya, mengatasnamakan Sony. Nah, inilah yang dia bilang, saya keberatan terhadap narasi yang dibuat di luar, bahwa saya melakukan pembuatan yayasan. Kemudian saya jual belikan titik. Nah, saya tidak pernah menjual belikan titik. Kan ada statement saya di beberapa media, saya katakan bahwa demi Tuhan, demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Dan saya bisa buktikan. Setelah titik-titik itu dijual, nah di lapangan lah gusar. Ya banyaklah di lapangan bilang, ini Pak Sony punya, ini Pak Sony punya. Pak Sony punya, uangnya dikantongin sama mereka, seolah-olah bahwa mereka ada setoran ke Pak Sony. Artinya klien Anda meyakini bahwa tidak ada aliran dana sepeser pun yang masuk ke kantong Pak Sony? Dia katakan 1.000.000% dia tidak pernah menerima uang dan menjual titik. Artinya uang-uang tersebut masuk ke orang yang memberikan atensi dan memiliki pengaruh besar itu? Iya. Kan patut diduga kemana lagi, ya kan? Artinya patut diduga kemana lagi uangnya. Oke. Yang kemudian diketahui publik ada 26 nama. Apakah betul 26 nama atau justru mungkin lebih dari 26 nama? 26 nama itu termasuk nama beberapa organisasi. Ya kan? Kalau nama secara personnya mungkin sekitar 22 kali ya. Sekitar 22. Lalu sisanya yang 4 itu adalah nama organisasi. Dan di situ di dalam penutupan berita acara yang pemeriksaan kemarin dan lain-lain. Artinya dan lain-lain. Saya tanya kenapa artinya dan lain-lain? Ini belum semua. Belum semua, artinya kemungkinan lebih. Ada dan lain-lain dia bilang dalam pemeriksaan penutupnya dan lain-lain. Berarti kalau ada kalimat dan lain-lain kan berarti lebih dari jumlah itu. Apakah Sony Sonjaya atau mungkin melalui kuasa hukumnya berani menyebutkan namanya? Saya tahu, tapi saya belum mau menyebut. Artinya saya tahu, tapi saya belum mau menyebut karena Pak Sony bilang biarkan saya aja Chris nanti yang mengurai, kan saya buka itu di pengadilan. Oke, saya bilang. Tapi saya tahu karena saya mendampingi beliau kan dalam pemeriksaan. Tapi betul nama-nama tersebut adalah bagian dari eksekutif dan juga legislatif? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada yudikatif? Ada yudikatif. Ini kan yang disebutkan oleh klien saya. Klien Anda baru akan membuka di persidangan. Tapi yang menarik ada sejumlah tokoh yang kemudian sudah membantah keterlibatannya, mulai dari Kepala Staf Presiden, kemudian juga Ketua Umum Partai Demokrat, termasuk juga Wakil Ketua KPK. Dan yang terbaru juga ada respon yang kemudian diberikan oleh Kepala BGN yang baru, Nanik SDyang. Apakah nama-nama itu juga ada kaitannya dengan 26 nama yang tadi kita bahas? Saya belum mau membahas ke sana. Artinya nanti kita lihat aja kan di dalam pengembangan pemeriksaan. Cuman artinya buat saya nggak apa-apa, itu kan haknya mereka membantah. Ya kita bisa lihat kan orang di OTT aja di KPK aja masih membantah. Mereka bilang aja itu bukan duit daripada pekerjaan yang mereka punya kebijakan. Tentu upaya yang kemudian ingin dilakukan oleh Sony Sonjaya ini bukanlah hal mudah karena seperti yang tadi kita sudah bahas, diduga ada nama-nama besar di balik apa yang sesungguhnya terjadi saat ini. Saya mendapatkan informasi juga dari salah satu kuasa hukum, Bu Elsa, yang bahkan menyebut Pak Sony mengatakan siap mati dan meminta anak istrinya untuk diberikan perlindungan. Betul demikian? Nah itu dia.
Justru di kesempatan ini ya kan kita juga akan bilang, akan sampaikan, kita minta secepatnya surat kita di LPSK itu dapat dijawab. Karena kita minta kan salah satu ketentuan sebagai justice collaborator kan melalui undang-undang LPSK kita boleh mengajukan. Karena upaya-upaya membungkam ini sudah mulai terindikasi. Sudah ada indikasi? Kan ya terindikasi lah, artinya bahwa berbagai pihak udah mencoba menghubungi keluarganya atau mendatangi keluarganya. Sudah ada hal seperti itu? Ada, kan mendatangi keluarganya, ya kalau bisa nama saya jangan disebut, nama saya jangan diomongin.